Relawan calon Presiden Anies Baswedan mulai membentuk konsolidasi bersama partai pendukung di kota Cilegon, Banten. Para relawan yakin jika Banten akan menjadi lumbung suara bagi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Masa ini adalah masa relawan saya, masa tim saya, Muhammad Tamrin dari 4 kecamatan. Yang mereka memang sudah lama kita jaga, kita komunikasikan dan mereka sangat solid. Dan insya Allah beliau kekeh dan kokoh pendiriannya, tidak akan pernah terbayarkan dengan sembako, dengan uang dan sebagainya. Mereka tetap memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Dan saya pastikan itu karena mereka ini adalah jamaah pengajian saya juga. Dan setiap bulannya mereka tetap ada dari atas sampai ke bawah sampai ke jamaahnya. Dan hari ini adalah konsolidasi yang jumlahnya hampir 6.000 ya. Tadi yang 5.000, belakangnya bututnya 88 lah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gempa gempita acara relawan Anies semakin hari kian makin bertambah. Ini terbukti dari waktu ke waktu jumlah pendukung Anies, simpatisan Anies makin kian ramai. Dan acara kegiatan-kegiatan seperti ini makin rutin akan kita adakan. Dan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mulai banyak mencintai Anies, sosok Anies, tanpa mendengarkan berita hoak yang beredar. Bang Beta Manis. Dengan abang siapa namanya, Bang? Fritz Alorboy. Fritz Alorboy, bukannya yang terkenal ini? Iyalah, yang dulu menghajar-hajar Pak Anies bukan ini? Itu saya. Itu dia. Yang suka ngehajar ini. Pak Anies itu saya. Saatnya kita balas dendam nih. Suka Pak Anies, cinta sama Pak Anies. Setelah tahu fakta-fakta lapangan kan. Iya makanya, kenapa bisa berubah? Coba dah. Gua nggak tahu nih. Sebenarnya ketika pertanyaan itu muncul, pasti berulang kali saya akan mengucapkan kalimat yang sama. Yang pertama adalah karena saya itu adalah Ahoker. Itu intinya. Saya ini Jokower. Saya ini Ganjaris awalnya. Jadi mendapatkan data-data itu melalui internet ataupun lewat media sosial, bukan secara langsung. Sehingga itu menjadi terdoktrin ketika saya sedang kuliah di Jogja. Dari situ muncullah benih-benih kebencian. Namun ketika saya ke Jakarta, saya bergabung dengan teman-teman, lalu saya mencari data yang sebenarnya ternyata apa yang disampaikan di media sosial itu berbeda jauh. Faktanya ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada banyak kebijakan yang dibuat. Dan artinya awal mula saya membenci menjadi lover karena Pak Anies itu adalah salah satu gubernur yang berani mencintai toleransi sesuai amanat Undang-Undang dan Pancasila. Yang kedua adalah ketika Pak Anies berani memberikan bantuan kepada seluruh rumah ibadah non-muslim, disitulah ada pembangunan sebenarnya. Dalam artian, ini menjadi contoh yang baik bagi gubernur lain bahwa negara ini bukan satu agama, negara ini bukan satu suku, tetapi seluruh suku. Oleh karena itu, pembangunan harus merata ke seluruh pihak apapun itu. Dari situlah ada ketertarikan saya kepada Pak Anies. Selain itu, memang benar banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies itu begini-begini. Menurut saya salah, keliru, bahwa Pak Anies adalah salah satu pemimpin yang restorasi, membawa gerakan perubahan dari kota ke desa. Oke. Yang membawa ke sini ngapain, Bang? Apa nih? Apa saja harapannya? Perjuangan Indonesia, perubahan Indonesia. Perubahan Indonesia. Kalau perubahan Indonesia, Anies presiden. Kenapa harus Anies, Bang? Ya emang cuma dia doang yang bisa. Memang dia doang yang bisa. Harapan dari warga NTT sendiri apa, Bang? Pembangunan NTT makin maju. Oke, mantap. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Inilah hebatnya relawan kita. Semua datang swakarsa, semua datang swadana, semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir di tempat ini untuk membuat perubahan bagi Republik Indonesia.
Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan bersikukuh merahasiakan sosok calon Wakil Presiden, Cawapres, yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 nanti. Anies belum mau membeberkan siapa sosok Cawapres demi membuatnya tetap sebagai sebuah kejutan. Namun, ketika terus ditanya hal yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan kini ia dan koalisinya masih konsentrasi menyusun pemikiran-pemikiran yang menyangkut perubahan serta kepentingan masyarakat. Nantilah pada waktunya ada tiba, insya Allah diumumkan, toh juga semuanya masih, kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang, kata Anies di sebuah kafe, daerah Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin, 24/7. Anies menekankan, kini ia dan koalisi sedang menyusun berbagai agenda menyangkut perubahan di aspek rumah tangga. Mulai dari biaya hidup yang tinggi menjadi lebih terjangkau, lapangan pekerjaan agar lebih mudah, hingga kesempatan belajar supaya terbuka lebar. Jadi ide perubahan itu bukan soal politik Jakartanya tapi kami ingin perubahan kondisi hidup keluarga-keluarga di Indonesia, tegasnya. Menurut Anies, perlu komitmen kuat mengurai berbagai masalah penghambat kesejahteraan di Indonesia. Masih terkait aspirasi masyarakat, ia dan koalisi juga fokus memikirkan bagaimana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, persoalan mafia yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jadi masyarakat banyak di Indonesia tentu mereka ingin tahu siapa yang jadi wakil presiden, siapa yang nanti juru bicara. Tapi sesungguhnya yang menjadi aspirasi utamanya adalah hidup yang lebih mudah. Pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemudian lapangan pekerjaan yang lebih mudah itulah perubahan yang kami bawa, itulah ide perubahannya, paparnya. Anies mengklaim pihaknya telah membawa persoalan-persoalan ini ke depan sekitar 20 ekonom. Hasil pembahasan serius nanti akan disampaikan pada waktunya. Memang kalau bicara percakapan itu paling mudah dipercakapkan tapi masyarakat menginginkan perubahan suasana hidup kok bukan hanya sekadar nama-nama yang ada di dalam headline, pungkasnya. Anies adalah bakal capres yang telah resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sejauh ini, Nasdem menjalin koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hingga saat ini, Koalisi Perubahan belum kunjung mengumumkan siapa cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024 mendatang.